Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 7 di sini akan memahami, mendiskusikan, dan menjelaskan tentang pembelajaran berbasis digital. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri, Pisela Aisyah Kusuma, dan teman saya Titania Denata Lares, Faikotu Saruroh, dan Franola Ekanis Putri. Yang pertama adalah hakikat pembelajaran digital. Munir mengemukakan bahwa pembelajaran digital menerapkan sistem pembelajaran yang tidak berlangsung dalam suatu tempat saja, sehingga tidak ada interaksi langsung secara tatap muka antara pengajar dan pembelajarnya. Interaksi antara pengajar dan pembelajar dapat dilakukan baik dalam bentuk waktu yang nyata ataupun waktu yang tidak nyata. Fadel menuturkan yang dikutip dari Nusantara, pembelajaran abad 21 berorientasi pada gaya hidup digital, alat berpikir, penelitian pembelajaran, dan cara kerja pengetahuan, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pembelajaran digital adalah pembelajaran yang menerapkan sistem pembelajaran yang berbasis web dan digital yang meliputi seluruh aspek kegiatan pembelajaran, seperti pembelajaran yang didesain secara elektronik. Selanjutnya, dalam menghadapi sistem pendidikan digital di era revolusi industri 4.0 menempatkan pembelajaran di pusat ekosistem dan memberdayakan untuk membangun jalan individu terhadap outcome yang diinginkan. Perguruan tinggi harus terus berkembang sebagai tanggapan terhadap kekuatan internal dan eksternal. Evolusi saat ini terjadi dengan kecepatan yang dipercepat oleh faktor perubahan. Perubahan diukur dalam beberapa tahun dan bukan berabad-abad. Dalam pendidikan 4.0, pembelajaran terhubung secara langsung dengan peserta didik, berfokus pada peserta didik, didemonstrasikan oleh pembelajar, dan dipimpin oleh pembelajar. Selanjutnya adalah hakikat literasi digital. Literasi berasal dari bahasa Inggris yaitu literacy, yang diartikan sebagai kemampuan baca tulis. Namun demikian, pengertian literasi berkembang meliputi proses membaca, menulis, berbicara, mendengar, membayangkan, dan melihat. Dalam proses membaca melibatkan proses kognitif, linguistik, dan aktivitas sosial. Sedangkan kata digital berasal dari kata digitus dalam bahasa Yunani yang berarti jari jemari. Apabila jari jemari seseorang dihitung, maka akan berjumlah sebanyak 10. Nilai 10 tersebut terdiri dari dua radiks, yaitu 1 dan 0. Oleh karena itu, digital merupakan penggambaran suatu kondisi bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau off and on, yaitu sistem bilangan biner. Dapat juga disebut dengan istilah bit atau binary digit. Istilah literasi digital dikemukakan pertama kali oleh Paul Gilster sebagai kemampuan memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital. Ia mengemukakan bahwa literasi digital merupakan kemampuan menggunakan teknologi dan informasi dari piranti digital secara efektif dan efisien dalam berbagai konteks seperti akademik, karir, dan kehidupan sehari-hari. Bowden memperluas pemahaman baru mengenai literasi digital yang berakar pada literasi komputer dan literasi informasi. Literasi komputer berkembang pada dekade 1980-an ketika komputer mikro semakin luas dipergunakan, tidak hanya di lingkungan bisnis tetapi juga dalam masyarakat. Sementara itu, literasi informasi menyebar luas pada dekade 1990-an, manakala informasi semakin mudah disusun, diakses, dan disebarluaskan melalui teknologi informasi berjaring. Literasi digital adalah bentuk keterampilan kompleks yang menyangkut keterampilan baru dan harus dimiliki manusia berhadapan dengan lingkungan digital saat ini. Al-Wasilah mengungkapkan ada 7 prinsip dasar literasi yang berkembang dewasa ini, yaitu yang pertama, literasi adalah kecakapan hidup atau life skills yang memungkinkan manusia berfungsi maksimal sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, literasi mencakup kemampuan reseptif dan produktif
dalam upaya berwacana secara tertulis maupun secara lisan. Yang ketiga, literasi adalah kemampuan memecahkan masalah. Yang keempat, literasi adalah refleksi penguasaan dan apresiasi budaya. Yang kelima, literasi adalah kegiatan refleksi diri. Yang keenam, literasi adalah hasil kolaborasi. Dan yang ketujuh, literasi adalah kegiatan melakukan interpretasi. Materi yang selanjutnya yaitu karakteristik generasi digital. Menurut Prensky 2001, salah satu penggagas teori generasi digital natives menyebutkan karakteristik digital natives adalah generasi yang lahir pada era 1980 dan sesudahnya, yaitu generasi yang lahir pada lingkungan teknologi digital. Selanjutnya, generasi digital native sebagai generasi dengan aktivitas yang melekat pada penggunaan komputer dan menganggap teknologi digital menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupannya. Karakteristik lainnya, generasi ini sangat menikmati permainan atau games online, serta adanya keinginan untuk selalu terhubung dengan internet setiap saat. Menciptakan konten-konten dan membagikannya kepada orang lain, kemudian sangat aktif dalam media sosial. Kemudian ada ciri-ciri generasi digital native. Yang pertama, bebas, tidak mau terkekang. Yang kedua, bermain, bukan hanya bekerja. Yang ketiga, tidak hanya reseptif. Yang keempat, cepat, enggan menunggu. Yang kelima, mencari, bukan hanya menunggu instruksi. Yang keenam, unggah, bukan hanya unduh perkembangan teknologi. Yang ketujuh, interaktif, bukan hanya komunikasi searah. Yang kedelapan, berkolaborasi, tidak hanya berkompetisi. Kemudian ada peran guru di era digital. Era digital yang tahapannya sudah dimulai pada masa sekarang ini ternyata telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap dunia pendidikan. Dunia pendidikan di masa sekarang benar-benar dihadapkan pada tantangan yang cukup berat, yang penanganannya memerlukan sebuah strategi dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait. Guru di era digital memang harus memiliki kualitas yang mumpuni agar dapat menjadi seorang pendidik yang inspiratif. Akan tetapi, kualitas itu tidak akan cukup bila tidak didampingi oleh tools atau piranti yang tepat. Untuk dapat mendidik anak-anak generasi Z, dibutuhkan tools berbasis internet yang dapat dengan mudah diakses dan digunakan oleh mereka. Tentunya, akses itu tidak hanya berisikan basis informasi dan materi perihal ilmu yang tengah dipelajarinya. Menjadi guru profesional di era digital, ada 3 syarat, yaitu yang pertama, mempunyai komitmen pada proses belajar siswa. Yang kedua, menguasai secara mendalam materi pelajaran dan cara mengajarkannya. Yang ketiga, mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya. Keterampilan guru di era digital juga perlu dipertajam sebagaimana International Society for Technology in Education membagi keterampilan guru abad 21 ke dalam 5 kategori, yaitu yang pertama adalah mampu memfasilitasi dan menginspirasi belajar dan kreativitas siswa. Yang kedua, merancang dan mengembangkan pengalaman belajar dan asesmen era digital. Yang ketiga, menjadi model cara belajar dan bekerja di era digital. Yang keempat, mendorong dan menjadi model tanggung jawab dan masyarakat digital. Yang kelima, berpartisipasi dalam pengembangan dan kepemimpinan profesional. Taksonomi digital belum. Taksonomi yang dibuat oleh Tujuan Pendidikan telah lama dikembangkan, dan tokoh yang begitu terkenal dengan konsepnya taksonominya adalah Benjamin S. Bloom, sehingga taksonomi pendidikannya yang cetuskannya diabadikan dengan sebutan nama penemuannya, yaitu taksonomi Bloom. Secara teoritis, menurut taksonomi Bloom ini, tujuan pendidikan dibagi ke dalam 3 domain, yaitu yang pertama kognitif domain, ranah kognitif. Yang kedua efektif domain, ranah efektif. Yang ketiga psikomotor domain, ranah psikomotor. Media pembelajaran adalah media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima
pesan belajar siswa. Media pembelajaran berbasis ICT adalah komponen sumber belajar yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang berbentuk teknologi informasi dan komunikasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran, jenis media pembelajaran yang berbasis ICT dan e-learning. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui apa sih media pembelajaran itu? Media pembelajaran merupakan media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar atau siswa. Media pembelajaran yang berbasis ICT adalah komponen sumber belajar yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang berbentuk teknologi informasi dan komunikasi. Apa aja sih manfaat dari strategi pembelajaran ICT ini? Nah, manfaatnya itu ada 4. Yang pertama, ICT sebagai alat bantu atau media pembelajaran. Yang kedua, ICT sebagai sarana atau tempat belajar. Yang ketiga, ICT sebagai sumber belajar. Dan yang keempat, ICT sebagai sarana peningkatan profesionalisme. Oke, kita lanjut pada e-learning. Apa sih e-learning itu? Nah, jadi e-learning terdiri dari 2 bagian, yaitu E yang berarti elektronik dan learning yang berarti pembelajaran. Jadi kata e-learning dapat diartikan sebagai suatu sistem pembelajaran yang menggunakan perangkat elektronik sebagai media pembelajarannya. E-learning memiliki beberapa karakteristik, antara lain 1. Memanfaatkan jasa teknologi elektronik. Nah, dengan adanya teknologi elektronik ini, guru atau dosen dan siswa atau mahasiswa dapat berkomunikasi relatif mudah tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang kedua, menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri, self-learning material. Jadi, materi pembelajaran dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, jadwal pembelajaran, kurikulum, dan hasil kemauan belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat di internet. Dan yang terakhir, menggunakan jasa internet sebagai media utama. Nah, jadi pada hal ini, internet memberikan sumber belajar dan strategi dalam proses pembelajaran di era digital. Lalu, strategi apa sih yang bisa dilakukan untuk e-learning? Oke, strategi yang bisa dilakukan untuk pembelajaran e-learning yakni learning by doing. Nah, ini tuh simulasi belajar dengan melakukan apa yang hendak dipelajari. Contohnya ada pada simulator penerbangan atau flight simulator, di mana seorang calon penerbang dapat dilatih untuk menggunakan penerbangan suatu pesawat tertentu seperti ia berlatih dengan pesawat sesungguhnya. Yang kedua, incidental learning, yakni mempelajari sesuatu secara tidak langsung. Tidak semua hal menarik untuk dipelajari. Oleh karena itu, dengan strategi ini, seorang mahasiswa dapat mempelajari sesuatu hal yang lain yang menarik dan diharapkan informasi yang sebenarnya dapat diserap secara tidak langsung. Misalnya, mempelajari geografi dengan cara melakukan perjalanan maya ke daerah-daerah wisata. Yang ketiga, learning by reflection. Pada hal ini tuh mempelajari sesuatu dengan mengembangkan ide atau gagasan tentang subjek yang hendak dipelajari. Mahasiswa didorong untuk mengembangkan suatu ide atau gagasan dengan cara memberikan informasi awal dan aplikasi akan mendengarkan dan memproses masukan ide atau gagasan dari mahasiswa untuk kemudian memberikan informasi lanjutan berdasarkan masukan dari mahasiswa. Yang keempat, case-based learning. Pada hal ini, mempelajari sesuatu berdasarkan kasus-kasus yang telah terjadi mengenai subjek yang hendak dipelajari. Strategi ini tergantung pada narasumber, ahli, dan kasus-kasus yang dapat dikumpulkan tentang materi yang hendak dipelajari. Mahasiswa dapat mempelajari suatu materi dengan cara menyerap informasi dari narasumber ahli tentang kasus-kasus yang telah
terjadi atas materi tersebut. Dan yang terakhir, learning by exploring. Pada hal ini, kita mempelajari sesuatu dengan cara melakukan eksplorasi dengan subjek yang tidak dipelajari. Mahasiswa didorong untuk memahami sesuatu materi dengan cara melakukan eksplorasi mandiri atas materi tersebut. Aplikasi harus menyediakan informasi yang cukup untuk mengakomodasi eksplorasi dari mahasiswa. Mempelajari sesuatu dengan menetapkan suatu sasaran yang hendak dicapai, goal-directed learning. Mahasiswa diposisikan sebagai seorang yang harus mencapai tujuan dan sasaran. Dan aplikasi menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk melakukan hal tersebut.